Nah, menurut analisa, untung ruginya yang dilakukan oleh IMF itu adalah pertama menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara. Indonesia sekarang lagi gencar banget buat hilirisasi berbagai industri. Di sisi lain, Eropa mulai coba nekan-nekan Indonesia, dan IMF juga mulai ikut campur dan bilang kalau apa yang kita lakuin sekarang itu akan bikin kita rugi, which itu salah menurut pemerintah. Dan Pak Bahlil juga bilang kalau ternyata IMF pernah bikin Indonesia gagal keluar dari krisis dan malah makin nyungsep. Nah, di video ini kita akan bahas cerita yang jarang banget dibahas, blundernya IMF itu kayak gimana sih. Jadi make sure nonton sampai habis, jadi lebih ngerti soal IMF dan kalau ada berita-berita lagi. Hello, gue Kinpra, jangan lupa baca description, oke? Jadi di tahun 30-an, momen-momen setelah Great Depression, perwakilan dari 44 negara ngumpul di sebuah area yang namanya Bretton Woods buat ngebentuk semacam sebuah skema untuk perekonomian internasional. Mereka mikirin gimana caranya biar penderitaan negara waktu Great Depression, Perang Dunia, intinya waktu krisis, itu bisa nggak separah dulu. Jadi bisa dibilang Great Depression dan Perang Dunia adalah penyebab lahirnya IMF. Tahun 1956, IMF dapat proyek besar pertamanya, yaitu request paket bantuan untuk nanganin krisis Kanal Suez di Mesir. Dan tahun 67, Indonesia mulai jadi member IMF. By the way, tahu ceritanya nggak tentang Great Depression atau krisis lainnya? Coba nonton dulu biar lebih ngerti. Linknya di bawah. Nah, apa tujuan IMF? IMF dan World Bank sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dunia, tapi approach-nya beda. Kalau IMF lebih mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan makroekonomi, seperti sistem moneter, kebijakan keuangan, penanganan krisis, dan lain-lain. Dan peran IMF seperti pihak yang akan nangkep kalau ada negara yang jatuh. IMF ngasuh dunia dengan cara menawarkan 3 kategori layanan. Ada policy advice, financial assistance, dan capacity development. Ingat-ingat yang 2 awal tadi, policy advice dan financial assistance. Dan inti dari layanan financial assistance ini adalah memberikan pinjaman. Sebagian besar modal IMF berasal dari uang negara para anggotanya, dan tiap negara akan dapat kuota pinjaman masing-masing. Nah, kuota ini nggak sama rata, tapi disesuaikan sama perekonomian negara tersebut di dunia. Dan yang kuotanya paling besar pastinya Amerika, puluhan billion SDR. SDR sendiri sebenarnya bukan mata uang, lebih tepatnya adalah value. Jadi IMF menggabungkan 5 mata uang terbesar yaitu USD dan lain-lain ini untuk jadi dasar dari penentuan value SDR. Dan saat ini, 1 SDR kalau didolarin adalah 1,33 US dollar. Lalu layanan kedua yaitu policy advice. Jadi di sini dia bilang kalau tanggung jawab utama IMF adalah memantau kebijakan ekonomi negara-negara member dan memprovide saran atau nasihat kebijakan. Bahkan dia bilang di sini, kalau advice-nya IMF bisa menstabilkan ekonomi, mencegah krisis, dan naikin standar kehidupan. Tapi ternyata, IMF juga bisa make mistake, tepatnya waktu Krismon di Indonesia. Menurut Presiden Megawati, ternyata IMF selama ini waktu itu memberikan resep pemulihan ekonomi yang salah dan malah nyaris membuat Indonesia bangkrut. Di sini gue penasaran, bukannya IMF justru yang ngebantuin Indonesia keluar dari Krismon ya? Dan gimana maksudnya salah ngasih resep? Jadi gini, Krismon di Asia, triggernya itu ada di Thailand tahun 97. Waktu itu mata uang mereka mulai mengambang dan pemerintahnya nggak terlalu mengintervensi supaya lebih stabil. Lalu disikatlah sama Soros. Maksudnya gimana? Kalau perlu video detailnya, kasih tahu. Nah, di Indonesia, sebelum Krismon bawaan Thailand tadi, sebenarnya udah mulai ada gejolak politik sosial ekonomi akibat dari perekonomian yang mandek waktu itu. Jadi waktu Krismon akhirnya mulai masuk ke sini, rupiah makin melemah dan Krismon makin berasa di Indonesia di ujung tahun 97. Nah, desakan masyarakat makin besar juga sehingga Soeharto milih buat mendaftar jadi pasien IMF. November 97 adalah pertama kalinya Indonesia resmi jadi pasien IMF. Waktu itu jumlah dana yang dicairin sebesar 2,2 miliar SDR atau sekitar 3 miliar US dollar waktu itu. Dan tentunya paket bantuan IMF nggak cuma financial assistance, tapi yang tadi juga policy advice. Terus hasilnya gimana? Seperti yang Pak Bahlil bilang, Indonesia dari rawat inap jadi masuk ICU, sehingga pinjaman lain mesti dicairin lagi oleh Indonesia buat nanganin krisis kita yang malah makin parah. Ini adalah salah satu foto legendaris di era krisis. Seorang presiden agak menunduk buat nandatanganin letter of intent. Di sebelahnya ada managing director IMF yang menyilangkan tangan sambil berdiri tegak. Visual ini digambarkan sebagai gimana Indonesia akhirnya tunduk sama IMF. Anyway, di Januari 98 ini, Soeharto nyairin lagi 4,3 miliar SDR. Dan mau nggak mau, Indonesia jadi harus nyairin uang pinjaman lagi secara bertahap sampai tahun 2003. Nah, di sini mungkin pada mulai bertanya, kenapa di awal Januari 98 Indonesia malah makin parah, padahal IMF udah ngasih financial assistance dan policy advice di akhir 97. BPKP di sini ngasih tahu kalau Grenfell, ini seorang analis independen, membuat sebuah paper dan bilang kalau IMF jadi bagian dari makin parahnya ekonomi Indonesia. Yang jadi pertanyaan besar Grenfell di paper ini adalah
Kenapa Indonesia yang selama 3 dekade terakhir tumbuh sebesar 7%, berhasil ngatasin berbagai hambatan, nggak ada ketidakseimbangan makroekonomi yang serius, dan punya cadangan devisa yang cukup, tapi krisisnya malah lebih dalam dibandingin negara Asia lain yang juga kena krismon? Apakah IMF benar-benar memberikan advice terbaik di krisis ini? Dan hasil temuannya, ternyata IMF tidak memberi advice terbaik. Problem yang dia temuin ada 3. Masalah teknis, pemahaman krisis secara menyeluruh, dan cara penyampaian policy advice. Jadi sebelum IMF terlibat, di Indonesia sendiri udah terjadi masalah seputar pengurangan peredaran uang, yang intinya Indonesia mengalami kekurangan likuiditas. Dan saat IMF mulai terlibat, ternyata mereka tidak mengidentify masalah tadi. Padahal ini adalah kompetensi mereka. IMF seharusnya lebih memahami problem yang terjadi sehingga penanganan krisisnya jadi lebih sesuai dengan permasalahan yang ada. Maksudnya, gimana advice bisa bagus kalau nggak paham secara menyeluruh terkait problemnya? Lalu kesalahan IMF ternyata nggak cuma soal pemahaman masalah likuiditas, tapi juga soal kesalahan penilaian terhadap sifat arus modal, baik sebelum atau sesudah krisis pecah. Misalnya masuknya investasi, pinjaman, penarikan modal investor gitu. Di sini IMF menilai bahwa akan terjadi masuknya investasi yang besar, tapi tidak memperhitungkan kemungkinan terjadinya penarikan modal secara masif. Dan benar aja, di awal 98, mulai terjadi penarikan modal secara besar-besaran keluar dari Indonesia. Bahkan keluarnya modal inilah yang bisa dibilang menyebabkan terjadinya penurunan nilai tukar rupiah, alias dolar naik pesat dan rupiah jatuh nyungsep, dan akhirnya puncak krisis ekonomi terjadi. Selain itu, harusnya IMF tidak hanya memberikan saran dan rekomendasi yang menjawab kebutuhan, tapi juga bisa meyakinkan ide-ide tersebut ke pihak Indonesia. Dan kalau sebuah kebijakan ternyata nggak efektif, harusnya kebijakan ini bisa segera disesuaikan, di-adjust. Tapi ternyata gaya IMF waktu itu nggak fleksibel. Waktu itu, cara mereka dalam menangani krisis ini terlalu berpaku dengan apa yang pernah dilakukan saat krisis di Amerika Latin tahun 80-an. Jadi nggak benar-benar sesuai dengan problem yang terjadi di Indonesia. Selain itu, durasinya IMF dalam menangani krisis juga terlalu singkat. Ditambah, jadwalnya juga terlalu padat sehingga tidak memiliki waktu yang cukup untuk benar-benar berinteraksi dengan para pihak terkait untuk memahami problem secara keseluruhan tadi. Ditambah lagi, waktunya IMF juga banyak terpakai ternyata untuk berurusan dengan pihak-pihak di Washington yang notabene-nya nggak terjun langsung ke lapangan. Nah, selain Grenfell, di sini ada juga Joseph dari Columbia Business School dan pemenang Nobel Prize juga. Dia pernah juga mempublish paper tentang IMF, tapi lebih general. Tapi dari paper ini, ada beberapa hal yang ternyata berkaitan dengan Grenfell tadi. Singkatnya gini, jadi berdasarkan mandat asli IMF, harusnya IMF berusaha untuk menyediakan bantuan keuangan kepada negara yang menghadapi krisis ekonomi, sehingga negara bisa menjaga ekonominya dan bisa menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Lalu IMF juga akan mendorong negara untuk mengambil kebijakan ekonomi tertentu sesuai yang direkomendasikan, supaya memastikan bahwa bantuan keuangannya akan digunakan secara efektif. Mandatnya begitu. Tapi sekarang, waktu itu, IMF justru terlihat seperti seorang pemberi pinjaman dan sibuk menagih utang, kalau menurut Joseph. IMF juga malah terlihat terlalu menuntut negara supaya perdagangannya bisa surplus secepat mungkin, tapi mengabaikan resiko yang akhirnya mesti ditanggung oleh negara peminjam. Ibaratnya, yang penting cepat surplus banyak-banyaknya deh dari ekspor biar bisa bayar utang gitu. Lalu IMF juga terlalu mendorong negara peminjam untuk membuka pasar mereka secepat-cepatnya kepada negara-negara maju yang udah lebih dulu unggul, yang udah lebih pintar. Padahal, memang bisa bermanfaat bagi negara penerima, tapi ada juga resikonya, terutama untuk negara yang ibaratnya belum siap dengan kemajuan perindustrian secara tiba-tiba. Apalagi di tengah-tengah krisis yang harusnya fokusnya adalah perbaikan dulu. Dan argumen mereka tadi ternyata diperkuat juga oleh Bernhard Reisberg dan tim researchnya dari University of Glasgow, yang menemukan bahwa mayoritas bantuan IMF justru gagal membantu negara dan malah membuat negara makin sakit. Jadi inti yang bisa kita ambil dari papernya Joseph dan Grenfell adalah IMF tidak memberi resep terbaik. Menurut Grenfell, IMF tidak memberikan advice terbaik karena effortnya nggak maksimal, jadi nggak ngerti permasalahan secara menyeluruh. Dan yang penting udah minjemin duit kalau menurut Joseph. Sehingga krisis di Indonesia tetap berlanjut dan malah makin parah, yang impact-nya nggak cuma di urusan keuangan tapi bahkan sampai soal kemanusiaan. Semoga teman-teman nggak ada yang terlibat di isu barusan. Tapi terlepas dari keblunderan IMF tadi, akhirnya terjadilah sejarah lain. Setelah secara rutin terus-menerus membayar utang sejak 98, utang Indonesia ke IMF lunas di 2006. Tahun 2006, Indonesia melakukan pembayaran terakhir ke IMF secara bertahap dari Februari sampai Oktober. Sementara negara lain banyak banget yang masih ada utang sama IMF. Artinya, kebijakan pemerintah mereka-mereka ini bisa diintervensi oleh IMF. Dan yang paling besar, so far, adalah Argentina, 30 miliar SDR. Dan lihat baik-baik nih, calon negara dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia tahun 2025 nanti, yaitu Indonesia, nggak ada di sini.
Indonesia bisa ngelewatin krisis-krisis sebelumnya, termasuk COVID juga, tanpa jadi pasien IMF. Jadi walaupun IMF pasti ada sumber datanya juga, tapi kitalah yang lebih ngerti soal Indonesia. Jadi jangan bilang hilirisasi bakal ngerugiin kita, di saat Eropa lah yang sebenarnya bakal rugi. Pertama, kita dari dulu terus belajar jadi makin pintar. Kedua, ternyata IMF juga bisa salah. Ketiga, Indonesia sekarang udah punya bargaining power, daya tawar. Proses untuk jadi negara maju di 2045 makin kelihatan. Jadi kalau kata Menteri Bahlil, lo bangun aja kalau gitu industrinya di sini. Which itu adalah strateginya pemerintah ternyata. Sehingga kita nggak lagi jadi vendor bahan, tapi kita jadi brand yang jual barang. Jadi vendor emang nggak buruk, tapi kalau kita jadi brand, kita bisa lebih kaya. Dan yang lebih penting, lapangan kerja di Indonesia bisa semakin luas di tengah-tengah bonus demografi ini. Karena bonus demografi cuma bisa jadi manfaat kalau salah satunya adalah lapangan kerja yang cukup buat masyarakat yang berumur produktif yang lagi banyak banget ini. Kalau malah sebaliknya, bonus demografi akan jadi bencana buat anak kita yang udah mulai gede nantinya. Tapi prosesnya nggak gampang dan bakal banyak banget yang berdarah sekarang. Semua orang punya hak untuk hidup sejahtera. Sayangnya orang tua kita dulu nggak bisa. Dan kita sekarang malah ada di prosesnya. Jadi balik lagi ke masing-masing. Apakah kita mau memprioritaskan keturunan kita supaya mereka bisa hidup lebih proper di negara yang lebih sejahtera, dan kita juga jadi bagian yang mendukung proses ke sana, atau gimana? Atau masih mau sibuk ngurusin perbedaan padahal sama-sama WNI? Dan hopefully dari video ini, selain kita jadi lebih familiar sama IMF, kita juga sama-sama bener-bener ngeliat kalau Indonesia beneran makin kelihatan loh progresnya. Nah, itu dia cerita tentang IMF. Semoga ada yang bisa diambil dari video ini. Dan kalau materinya cocok, jangan lupa support dengan subscribe, lonceng, dan like video ini. Kalau perlu share juga ke TikTok biar teman-teman lo pada familiar juga soal ini. Oke, jangan lupa kritisi dan jangan gampang percaya sama konten ini, karena sebagian atau seluruh informasinya di-generate oleh ChatGPT. AI benar-benar makin pintar, tapi bukan berarti pasti benar dan selalu benar dan paling benar. Follow Instagram kita @orelabor.